insya Allah mungkin masih dalam perjalanan. Sabar ya, kita tunggu sebentar lagi. Ustaz sudah datang. Assalamualaikum. Gimana hari ini? Siap untuk belajar? Kalau sudah siap dengan teman-temanmu, silakan masuk ke dalam ruangan. Nanti tolong disiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembelajaran. Insya Allah sekitar 5 menit lagi Ustadz akan masuk ke dalam ruangan. Ya? Saidun, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Madrasah? Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz akan memeriksa persiapan kalian dalam pembelajaran ini terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam hal ini kesiapan ini termasuk menyangkut kebersihan dalam kelas. Nah, ini saya lihat ada yang perlu dibersihkan, ada kotoran di bawah meja itu, silakan Ananda Mursalin tunggu itu. Kemudian Pak Harudin ada di bawah kursi juga itu, dibersihkan, disimpan di tempat sampah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tentunya kita awali dulu dengan berdoa. Dalam hal ini, berdoa akan dipimpin oleh teman kalian. Silahkan Muhammad Danit untuk memimpin temannya berdoa. Ya baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bil Muhammadin. Wa bil Muhammadin. Nabiyan. Nabiyan. Wa rasulan. Wa rasulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Rabbi syahri sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wal uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbana atina. Rabbana atina. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setelah kita tadi selesai berdoa, untuk lebih lengkapnya dan lebih berkahnya pertemuan kita pada hari ini, kita lanjut membaca surah atau ayat-ayat pendek. Untuk Ananda Sakina disilahkan memimpin bacaannya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarri waswasil khannas. Min syarri waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk lebih efisiennya pembelajaran kita pada kesempatan ini, Ustadz akan menjelaskan kepada kalian tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam hal ini yakni melalui pemberian uswah atau keteladanan peserta didik dapat menjelaskan pengertian syarat dan rukun nikah. Melalui proses ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan syarat dan rukun nikah dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan syarat dan rukun nikah dengan benar. Kedua, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Itu diantaranya ada alat dan bahan. Jadi sebentar nanti pembelajaran kita ini yang harus disiapkan ada gambar atau foto tentang materi. Kemudian yang kedua sebagai bahan ajar, insya Allah sebentar akan Bapak siapkan PowerPoint-nya. Kemudian buku siswa yang sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Selanjutnya ada ya akses internet. Kalian semua punya HP, jadi tinggal dibuka link yang ada di internet tentang syarat dan rukun pernikahan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Dalam hal ini terdapat penilaian. Yang di ketiga ini ada penilaian. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang materi yang dipelajari. Kemudian peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan
diselesaikan untuk dipelajari. Kemudian dalam penilaian ada sikap spiritual, kemudian pengamatan sikap sosial, penilaian diri, dan pengetahuan tes, tulis soal esai hot, kemudian ada keterampilan penilaian praktek. Selanjutnya kita bagi kelompok, masing-masing kita bagi kelompok ini ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok. Kemarin kan sempat Ustaz sudah sampaikan, jadi sudah tahu semua mana anggota nama-nama kelompok. Jadi dipersilakan mejanya diatur menjadi 5 kelompok. Ya, disilakan. Ya, mohon perhatiannya. Saat ini kita sudah membentuk ya, masing-masing dari kalian ini menjadi 5 kelompok kita hari ini, dan sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwa setiap kelompok itu ada judul masing-masing yang menjadi pembahasan dari materi kita. Tentunya dalam hal ini kalian akan tuangkan ke dalam ya, coretan itu ke dalam karton ini, karena kita akan membuat tugas dalam bentuk mind mapping, ya, mind mapping, ya. Jadi buatkan kata konsepnya, insya Allah sebentar akan kalian presentasikan ke dalam di dalam ruangan ini masing-masing satu kelompok untuk maju di depan kelas, ya, depan kelas. Jadi dipersilakan untuk melaksanakan tugas yang Ustadz perintahkan tadi. Nah, rukun dan syarat nikah itu yang pertama ada calon suami. Syaratnya 1. Beragama Islam, benar-benar seorang lelaki. 3. Menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat itu tidak beristri 4. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan ini, laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita lain sehingga masa iddah berakhir.
kepada kalian. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian dalam kehidupan nyata, dalam keseharian melihat proses pernikahan? Ada yang jawab? Ya. Persilahkan kepada Ananda Sakina untuk menjawab. Ya. Yang pertama. Pernah dilihat? Pernah. Bagaimana pendapat kamu tentang Pernikahan. proses pernikahan itu? Dalam proses pernikahan itu, kalau yang saya lihat pasti ada calon suami, Ya. si calon istri, Ya. saksi, Ya. wali, dan diadakannya ijab kabul. Super sekali. Ya. Kemudian Ustaz juga ingin bertanya dengan pertanyaan yang kedua tentang apa itu pernikahan, apa semua yang ada dalam pernikahan. Kemudian yang kedua ini yang saya tanyakan, apa yang berhubungan, ya, semua yang berhubungan dengan tentang wanita nikah itu. Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan, Ananda Aulia, punya kesempatan. Yang pertama, merdeka atau mempunyai kekuasaan, Ya. berakal, Ya. balik, dan Islam. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang berhubungan dengan saksi. Menurut kalian saksi itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Ananda Diva silakan. Kesempatan. Yang pertama, laki-laki beragama Islam mendengar dan memahami perkataan yang dilakukan akad. Saat akad adil, balik dengan mendengar, melihat, dan berbicara. Iya, super sekali. Saat ini tiba waktunya kalian untuk dapat mempresentasikan hasil tugas yang kalian kerjakan. Setiap kelompok sebentar bergiliran untuk maju ke depan kelas. Untuk itu dipersiapkan segala sesuatunya di masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu meme mapping dengan berjudul Syarat dan Rukun Nikah. 1. Pengertian rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga pernikahan menjadi sah. Yang kedua, rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah terbagi dua, yaitu calon suami beserta syaratnya, dan yang kedua calon istri beserta syaratnya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu rukun dan syarat nikah. Yang pertama, calon suami beserta syaratnya, yaitu pertama beragama Islam. Calon suami jika dalam pernikahan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harusnya beragama Islam, karena dalam agama kita menikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Jadi yang kedua, benar-benar seorang lelaki, yaitu benar-benar seorang lelaki yang bukan ada penyimpangan di dalamnya. Yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan, yaitu karena adanya ketersediaannya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang keempat, tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap sebagai istri dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini, laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita lain sehingga masa iddah berakhir. Bagian yang kelima,
mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dia nikahi, seperti yang dia menikahi saudara perempuan kandung istrinya, atau berlaku bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Yang ketujuh, tidak sedang berihram atau haji atau umrah. Jadi apa yang menikah oleh rekan saya? Jadi baiklah, saya akan lanjutkan materi dari rekan saya, calon istri dan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya terbagi menjadi 9. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan minta terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari rekan saya ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia, yaitu kenapa seorang perempuan tidak boleh menikahi dalam masa iddah? Karena selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, istri tersebut masih terhitung istri si suami. Mengerti? Calon suami dan calon istri tidak boleh dinikahi ketika tidak sedang berihram atau umrah, karena jika calon suami atau calon istri sedang berihram atau berihram haji atau umrah, dia memiliki kewajiban yang lain yang sedang dia lakukan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut, atau dia sedang melakukan kegiatan umrah atau kegiatan haji tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silahkan. Kenapa ketika sudah beristri 4 tidak boleh menikah, sedangkan dalam Islam diperbolehkan? Ya, saudara Danim. Jadi dari pertanyaannya tadi, kenapa tidak boleh beristri 4? Beristri 4, sedangkan di dalam agama kita boleh beristri 4. Itu saya boleh menyanggah sedikit. Di sini dijelaskan dia boleh beristri 4 asal salah satu istri itu diceraikan dahulu, sehingga tetap menjadi istri keempat dan bukan istri kelima. Kan? Jadi yaitu salah satu istrinya, kan jika suami memiliki istri 4, jika dia ingin menikah lagi, salah satu istrinya yang keempat ini harus diceraikan salah satunya sehingga dia boleh menikah lagi. Gimana jawabannya? Sudah? Ya. Selanjutnya Kita memasuki sesi berikutnya. Untuk hari ini kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi tentang wali nikah. Wali nikah terdiri atas pengertian wali, kedudukan wali, dan syarat-syarat wali. Adapun pengertian wali yaitu Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Adapun pengantin laki-laki tidak diwajibkan memiliki wali nikah. kedudukan wali sangat penting dalam sebuah pernikahan. Maka sabda Rasulullah SAW, la tuzawijul mar'atul mar'ata wa la tuzawijul mar'atul nafsa, yang artinya
sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun sabda Rasulullah SAW yang lain mengatakan, la nikah illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun syarat wali sebagai yang itu merdeka berasal dari dan jika salah satu syarat wali tidak terpenuhi maka seorang tidak dapat menjadi wali nikah. Sekian dari materi kami. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa laki-laki tidak memiliki wali nikah? Jelaskan. Karena dalam Islam yang menjadi wajib bagi wali pernikahan itu ialah wanita. Karena pengertian dari wali tersebut ialah wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki. Itu sudah menjadi pendapat para mazhab. Bagaimana dengan yang lain? Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah pernikahan seseorang jika wali nikahnya tidak sholat? Tidak sholat. Tapi jika kamu belum terlaksana, maka kalau pendapat kami kelompok tetap sah melaksanakan pernikahan karena sholat bisa ditunda berapa waktu setelah habisnya ijab kabul, maka tetap sah. Karena menurut mazhab Syafi'i bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya fasik, dan jika sudah terlanjur pernikahan dilakukan tanpa walinya sholat, maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan akadnya harus diulang. Dengan itu wali itu harus sholat terlebih dahulu supaya itu pernikahannya menjadi sah. Dengan demikian berarti sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya. Ya, aplaus. Demikian presentasi kami. Kami tutup. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga ya maju ke depan untuk memberikan presentasi. Disilakan. Pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa.
mempelajari materi tentang rukun dan syarat nikah dalam Islam. Tentunya dalam hal ini kita akan menyimpulkan. Jadi Ustadz memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan masing-masing dari materi yang telah kalian pelajari. Silahkan. Kesimpulannya adalah jika melakukan pernikahan atau nikah harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Sekian dan terima kasih. Ya, berikutnya. Kesimpulan dari materi kami wali nikah yaitu apabila dalam suatu pernikahan tidak ada wali nikah maka tidak akan sah suatu pernikahan itu. Sudah? Sudah, macam-macam dari tingkatan wali adalah dalam pernikahan adanya wali sangat penting dan mengetahui siapa saja yang bisa menjadi wali sangat penting karena jika tidak adanya wali maka pernikahan tidak akan sah. Kesimpulan dari materi kami saksi-saksi nikah adalah dalam saksi nikah tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan saksi nikah karena saksi nikah merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan. Iya. Kesimpulan dari materi kami yaitu syarat dan rukun nikah adalah apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak akan sah suatu pernikahan. Setelah kalian telah selesai tadi menyimpulkan, berarti materi kita hari ini Ustadz anggap selesai. Dan insya Allah kedepannya apa yang kalian telah pelajari ini dapat kalian amalkan ya, dalam kehidupan selanjutnya. Jadi melalui kesempatan ini Ustaz sampaikan dengan ucapan akhirul kalam, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.